Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modus ponens, modus tollens, barisan dan deret. Nama saya Husnawati Agustina dengan nomor NIM 190103031 dari kelas 5B. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis pertama yaitu P maka Q, premis kedua yakni P, dan premis ketiga ialah konklusi atau Q. Contoh, P1, jika Riri rajin belajar, maka Riri juara kelas. P2, yakni atau premis kedua, Riri rajin belajar. Sedangkan K atau konklusinya ialah Riri juara kelas, sesuai dengan pernyataan pada kotak di atas. Selanjutnya yang kedua yakni modus tollens. Modus tollens ialah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis pertama yakni P maka Q sama dengan modus ponens sebelumnya. Untuk premis kedua itu adalah negasi Q, dan konklusi atau kesimpulannya ialah negasi P. Contoh, P1 atau premis 1 yakni jika hari ini hujan, maka sekolah libur. P2 itu adalah negasi Q yang dimana Q-nya sama dengan sekolah libur, maka negasinya menjadi sekolah tidak libur. Dan konklusinya ialah negasi P, hari ini tidak hujan. Jadi P-nya awalnya itu hari ini hujan, maka konklusi atau negasi P-nya ialah hari ini tidak hujan. Selanjutnya barisan dan deret. Jadi pada materi barisan dan deret di sini ada 4 submateri. Yang pertama barisan dan deret bilangan, yang kedua notasi sigma, yang ketiga barisan dan deret aritmatika, dan yang keempat barisan dan deret geometri. Pertama, barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan merupakan suatu barisan yang memiliki pola tertentu dan kaitannya yang khas di antara setiap suku-sukunya. Sebagai contoh, Lala menabung setiap harinya bertambah Rp 4.000. Maka jika ditulis dalam bentuk barisan bilangan akan menjadi 4.000, 8.000, 12.000, 16.000, dan seterusnya. Jadi setiap harinya bertambah 4.000. Yang awalnya 4.000 jika ditambah 4.000 menjadi 8.000, ditambah lagi 4.000 menjadi 12.000, dan seterusnya. Selanjutnya deret bilangan. Deret bilangan ialah penjumlahan suku-suku dari barisan yang bersesuaian. Contoh sebelumnya, Lala menabung setiap harinya bertambah Rp 4.000. Jika barisannya 4.000, 8.000, 12.000, maka ditulis dalam deret bilangan menjadi 4.000, ditambah 8.000, ditambah 12.000, ditambah 16.000, dan seterusnya. Selanjutnya notasi sigma. Notasi sigma berasal dari huruf Yunani kuno yang sama artinya atau berarti sum atau penjumlahan. Penjumlahan setiap suku pada barisan bilangan dinamakan deret bilangan. Salah satu notasi untuk menyatakan deret bilangan ialah notasi sigma. Jadi di sini ada bentuk umum dari notasi sigma, di mana sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, dari AK sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah AN, atau sampai dengan tambah AN. Dengan keterangan K itu sama dengan indeks penjumlahan, 1 sama dengan batas bawah penjumlahan, N sama dengan batas atas penjumlahan, 1, 2, 3, dan N ialah wilayah penjumlahan. Selanjutnya barisan dan deret aritmatika. Yang pertama barisan. Barisan aritmatika adalah urutan bilangan yang ditulis dengan pola selisih tetap baik turun ataupun naik. Sedangkan deret aritmatika ialah jumlah urutan bilangan sampai ke suku tertentu. Adapun rumus umum untuk barisan dan deret aritmatika yakni untuk barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B.
Sedangkan untuk deret aritmatika ialah Sn sama dengan 1/2n dikalikan dengan 2A ditambah n dikurangi 1 dikalikan dengan B. Atau dengan kata lain, Sn-nya sama dengan 1/2n dikalikan dengan A ditambah UN. Dengan keterangan UN sama dengan jumlah suku ke N, A itu adalah suku pertama, B ialah beda, Sn sama dengan jumlah N suku pertama. Selanjutnya barisan geometri dan deret geometri. Barisan dan deret geometri adalah jenis barisan dan deret yang dimana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Barisan geometri disebut juga dengan deret ukur atau biasa disebut dengan deret ukur. Sedangkan deret geometri ialah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Selanjutnya rumus umum untuk barisan dan deret geometri. Untuk barisan geometri, rumusnya yakni UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1 atau N dikurangi 1. Dan deret geometri di sini memiliki dua rumus. Yang pertama, untuk R atau rasio kurang dari 1, maka rumusnya ialah Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Atau rasio lebih besar dari 1, yakni rumusnya Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Contoh soal. Jadi di sini ada satu contoh soal. Diketahui A sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Yang ditanya adalah U6. Nah, di sini diketahui A atau suku pertamanya ialah 2 dan rasio atau bedanya ialah 3. Yang ditanya adalah U6. Maka jawabannya menggunakan karena R-nya lebih besar dari 1, maka di sini kita memakai rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N baru dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Tinggal kita substitusikan A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 6, dikurangi dengan 1. Tinggal disubstitusikan lalu dihitung sehingga hasilnya menjadi 780. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi